Kembali lagi dalam program Tanya Kemenkumham dan kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Pak Suprayitno dan juga ada Pak Ramles. Saya mau kembali ke Pak Dr. Suprayitno. Anda kan juga saat ini adalah Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Pak Suprayitno ya. Pertanyaannya adalah, putusan yang dikeluarkan oleh MKN ini, apakah putusan yang final dan mengikat, Pak Suprayitno? Baik, ini pertanyaan juga ini kalau dikaitkan dengan hak setiap warga negara juga perlu mendapat perhatian ya. Kan putusan ini yang diputuskan oleh MKN ini kan berkaitan dengan permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim ya. Ketiga unsur tadi Meminta agar satu proses peradilan itu bisa berjalan. Lalu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ramles juga bahwa satu putusan itu kan melalui satu mekanisme. Ya. Jangan sampai putusan itu tidak sesuai dengan formalitas ya, sistem proses pengambilan keputusan. Kalau ditanya apakah putusan itu mengikat? Iya, mengikat putusan itu. Lalu ada pertanyaan, apakah tidak ada upaya hukum oleh pihak-pihak yang dirugikan? Ada, karena putusan MKN ini kalau kita melihat memang dia tuh final, konkret ya, di situ dia masuk ranah daripada peradilan tata usaha negara. Ketika seorang notaris ya katakanlah diberikan merasa tidak puas ya dengan mengajukan upaya banding. Mengajukan upaya banding misalnya atas dasar pemanggilan tidak dipanggil, itu upaya bisa saja mereka merasa keberatan. Dan dalam praktek sudah pernah terjadi, Pak. Oh begitu ya, pernah terjadi. Itu hak setiap warga negara kan, ya, karena dia masuk pada posisi ranahnya tata usaha negara ini. Ya seperti itu. Baik, Pak Ramles, apakah ada catatan dari MKN sendiri terkait mungkin dengan permintaan izin atau juga dengan pemeriksaan notaris ini dari kepolisian, Pak Ramles? Ini khususnya terkait dengan materi muatan dari surat permintaan dari penyidik kepolisian kepada MKN itu sendiri, Pak Ramles. Jadi muatannya itu harus jelas dia. Surat permintaan itu harus memuat minimal nama notaris. Terus akta yang dibuat. Terus tidak pidana apa yang tersangkut. Ya, harus diuraikan dia secara jelas. Kalau tidak ini akan mengakibatkan kalau misalnya notarisnya disebut, tapi akta yang dibuat tidak dijelaskan. Ini pasti kami tolak. Karena kaitan tadi dengan akta yang dibuat oleh notaris itu. Kemudian dugaan tidak pidananya apa gitu. Sehingga dengan demikian nanti kan tujuan ini kan diduga ada tidak pidana di dalam kaitan ini. Lalu tidak pidana tidak dijelaskan secara jelas dan terang. Mengakibatkan obskur dia. Sehingga ini kan kami kembalikan. Jadi sebenarnya masyarakat atau juga pelapor gitu harus jelas sebenarnya apa yang tertera di dalam surat permintaan untuk penyidikan itu sendiri ya Pak Ramles. Sebenarnya bukan pelapor, itu kan pelapor itu apa artinya orang awam, aku mengalami tindak pidana ini. Yang mengkonstruksikan itu adalah penyidik gitu. Penyidik yang mengkonstruksikan muatan-muatan apa sehingga meyakinkan MKN itu akan memberikan izin. Tapi muatannya harus jelas. Harus jelas. Baik berbicara masalah nama notarisnya atau juga dari isi dari aktanya tersebut. Dugaan tidak pidana itu harus jelas itu. Oke, baru izin itu bisa diberikan. Baru bisa diberikan. Setelah kami nanti melakukan pemeriksaan. Oke. Karena ada syarat-syarat untuk itu gitu. Pak Suprayitno, di masyarakat saat ini berkembang bahwasanya notaris itu kebal hukum sebenarnya. Kita perlu penjelasan lebih jauh sebenarnya. Sebenarnya pernyataan di masyarakat kalau notaris kebal hukum itu benar atau sebenarnya masyarakat keliru mungkin dengan pernyataan itu. Mungkin Pak Suprayitno bisa meluruskan. Oke, baik. Ini juga pernyataan satu pertanyaan-pertanyaan yang berkembang. Kenapa ya seorang notaris itu kalau dipanggil oleh penegak hukum harus mendapat persetujuan? Iya. Bukankah notaris warga negara biasa? Benar. Kan begitu pertanyaannya. Nah, kita harus tahu bahwa di Indonesia ini semua ya, baik itu individual, lembaga badan hukum, lembaga pemerintahan dan sebagainya, tidak ada yang kebal hukum. Kita menganut adas equality before the law, undang-undang dasar jelas. Tetapi apa yang dimaksud dengan equality before the law itu kan diatur oleh undang-undang. Saya katakan tadi bahwa
produk notaris yang namanya akte otentik itu namanya asli akte itu minuta akta. Saya katakan tadi kan, minuta akta itu merupakan bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah arsip negara. Undang-undang memerintahkan ini wajib dijaga oleh seorang notaris. Tak boleh diberikan kecuali 3 pihak tadi sudah saya sebutkan. Penyidik tadi ya? Bukan, tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang langsung berkepentingan. Oh, orang langsung berkepentingan. Para ahli waris dan orang yang berhak. Kecuali undang-undang menentukan lain, ya tadi 3 lembaga penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, Dan hakim. Lalu, apakah notaris kebal hukum? Tidak. Karena apa? Karena kalau memanggil boleh ketiga lembaga tadi. Boleh dipanggil. Dengan catatan yang disebutkan oleh beliau, berkaitan dengan muatannya harus jelas. Dan kalau yang boleh diambil adalah fotokopi minuta akta. Fotokopi minuta akta. Fotokopi minuta akta. Tak boleh asli daripada minuta akta. Kalau asli daripada minuta akta akan diambil melalui proses penetapan pengadilan sesuai dengan pasal 44 KUHP terkait dokumen otentik yang menurut undang-undang wajib dijaga kerahasiaannya, dia harus melalui putusan pengadilan. Jadi sebenarnya masyarakat sebenarnya ini perlu boleh meminta kalau memang dia membutuhkan, tapi hanya berkaitan dengan 3 pihak tadi. Ahli waris, dia kan nggak langsung membuat akte, dia ahli waris dari orang yang berkepentingan. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah kebal hukum. Baik Pak Suprayitno dan juga Pak Ramles, kita harus break dulu. Nanti kita kembali di segmen ketiga tentunya. Untuk Anda yang menyaksikan kami dari Metro TV Sumatera Utara, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Tanya Kemenkumham.